Menteri dan pejabat KKP tersandung kasus korupsi izin ekspor lobster. Lantas seperti apa seluk-beluk ekspor lobster dan apakah ada perubahan nasib nelayan setelah keran izin ekspor ini dibuka? Sudah bergabung bersama Ayu Sore Ketua Aliansi Nelayan Lobster Rusdianto Samawa. Selamat sore Pak Rusdianto. Baik, Pak Rusdianto, sebelumnya kami ingin bertanya, apakah ada perubahan yang dirasakan oleh nelayan lobster ketika keran izin ekspor ini sudah dibuka dan sebelum dibuka? Ya, perubahannya tentu ada ya sejak 2019 sampai sekarang. Dan baru kemarin itu Dirjen Tangkap mengeluarkan surat edaran ya untuk seluruh dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten serta kelompok usaha bersama nelayan penangkap lobster. Itu perubahannya. Jadi isi dari surat edaran itu adalah membatasi atau menstop pengeluaran benih-benih lobster dari negara NKRI. Jadi begitu. Oke, Pak Rusdianto, Anda kan sebagai seorang nelayan ya Pak ya? Ya. Ya, kalau Anda melihat sosok menteri yang mengurusi nelayan tersandung korupsi seperti ini, apa tanggapan Anda? Ya, tanggapan kami karena kami sangat konsen juga ya dengan situasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sekarang. Tanggapan kami bagi menteri yang terlibat dalam kasus korupsi, kami harapkan agar kooperatif, kemudian teman-teman yang terlibat juga kooperatif, dan saya kira berharap kepada KPK untuk menuntaskan kasus ini. Demikian, Mas. Dari pandangan nelayan, sebetulnya izin ekspor lobster ini bagus atau tidak? Nah, dari pandangan nelayan, izin ekspor lobster itu sangat bagus dengan 3 kajiannya. Yang pertama adalah budidaya lobster terlebih dahulu, kemudian yang kedua penangkapan benih-benih lobster, kemudian yang ketiga adalah restocking. Nah, sebenarnya di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 itu sudah memberikan keleluasaan ya terhadap kebijakan ini, dan nelayan saya kira sangat bersyukur. Namun yang perlu diperbaiki adalah proses ekspor supaya tidak ada monopoli ke depan. Ada masalah apa di sana? Betulkah bahwa sebetulnya yang diuntungkan ini adalah pengusaha-pengusaha ekspor benurnya, bukan nelayan yang menangkap benih lobsternya? Iya, sebenarnya begini, semua bisnis kategori orientasinya adalah keuntungan ya, keuntungan. Namun keuntungan yang bersifat dan terjadi black market itu kan tidak dibenarkan. Keuntungan melalui monopoli juga tidak dibenarkan. Makanya dari usulan kita per 2 hari ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Komisi 4 DPR RI bahwa harus memperbaiki pola ekspor benih lobster itu sendiri. Baik. Jadi usulan kami harus ada evaluasi. Jadi begitu. Baik, Pak Rusdianto, apakah Anda juga pernah memiliki pengalaman untuk melakukan izin ekspor sendiri dalam 1 tahun terakhir mungkin setelah dibuka? Ya, saya beberapa hal ya, beberapa perusahaan telah membantu untuk mendapat izin ekspor. Namun kami juga menyarankan kepada banyak perusahaan, terutama 36 perusahaan yang ada sudah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah diberikan izin, agar mendahulukan budidaya, tidak mendahulukan ekspor benih. Karena kewajiban untuk mendapatkan izin itu adalah tanggung jawab mereka untuk melaksanakan kegiatan budidaya di berbagai daerah. Jadi begitu. Nah, pada kenyataannya yang Anda lihat seperti apa? Budidaya belum dilakukan, lantas sudah dapat izin ekspor, begitu ya? Ya, ini kesalahan ya. Ini by design dari semua perusahaan-perusahaan 36 itu, bahwa mereka tidak mentunaikan kewajiban mereka. Artinya cacat prosedur ya? Ya, bagaimana? Artinya ini cacat prosedur berarti, Pak? Ya, artinya ini melanggar prosedur. Makanya kami meminta ya kepada KPK, karena ini kan pintu masuk, bahwa pintu masuknya itu adalah monopoli. Karena monopoli ini kan sangat terstruktur kan, dari proses pembelian,
kemudian distribusi ke Vietnam, kemudian melanggar jumlah kuota, kemudian kargo ditunjuk hanya 1 dari 4 kargo yang diizinkan gitu. Kan ada 5 kargo sebenarnya, Mas. Tapi 4 kargo itu tidak digunakan, hanya 1 kargo PT ACK yang dipakai gitu. Artinya bahwa 1 kargo monopoli ini tentu ada driver dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik, Pak Rusdianto, lantas apa yang harus diperbaiki dari sisi budidaya sebelum nantinya mungkin akan dilanjutkan izin ekspor ini? Ya, betul. Saat ini sesuai dengan roadmap Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami berharap ya kebijakan ke depan untuk masa depan pembudidaya dan nelayan ini, selagi benih-benih lobster ini sangat banyak sekali, terutama bulan November ini sampai bulan Maret, agar menggunakan waktu budidaya sebaik-baiknya dan menggunakan lahan-lahan budidaya yang banyak sekali tersedia. Dan sekarang kami menyarankan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk konsen kepada budidaya nasional agar sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan bahwa tahun 2025 itu mencapai 1 juta ton hasil budidaya untuk diekspor. Gitu. Oke, dengan sudah dirumuskannya peraturan menteri yang sedemikian rupa dan sudah berjalan begitu, pada prakteknya nelayan diuntungkan tidak, Pak? Sampai sejauh ini saja? Ya, dari sisi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020, bahwa di masyarakat pesisir dan nelayan penangkap benih-benih lobster ini, itu sudah sangat menguntungkan. Ya, sangat menguntungkan, walaupun ya kontroversi yang terjadi dari sisi harga gitu kan. Mengapa itu terjadi dari kontroversi? Karena pembelian di nelayan itu seharga 21.000 sampai 23.000 mutiara misalnya, kemudian sampai Vietnam 51.000, itu karena rantai distribusinya sangat panjang sekali. Misalnya dari Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa atau Kabupaten Sumbawa, nelayan harus menjual benihnya kemudian distribusi ke Lombok, dari Lombok ke Jakarta, Jakarta, Singapura, Vietnam. Nah, itu panjang distribusi, rantai distribusi yang dilakukan. Artinya bahwa biaya distribusinya itu sangat tinggi. Makanya rantai distribusi yang menjadi catatan ya, Pak, yang begitu panjang ya? Ya, sangat panjang sekali. Terakhir Pak, jika Anda bisa menyampaikan ekspektasi ataupun harapan begitu ya, apakah Anda mengingini bahwa ekspor benih lobster ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur, atau kembali ke seperti semula sebelumnya bahwa ini dilarang begitu? Ya, pertama kami prihatin dengan kondisi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berharap kepada KPK untuk 36 perusahaan itu dipanggil dan diperiksa secara maraton, secara cepat, dan melakukan penyidikan dan pengawasan terhadap sektor kelautan dan perikanan. Kemudian yang kedua, harapan kedua adalah untuk mengevaluasi kebijakan ekspor benih-benih lobster ini. Kami berharap kepada pemerintah pusat, terutama khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar ada power transfer policy ya, mendelegasikan kewenangan itu kepada daerah atau provinsi yang mempunyai tanggung jawab 0 sampai 12 mil untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan khususnya lobster. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah daerah tentu akan mampu karena memiliki kebijakan fiskal tersendiri untuk mengatur itu, dan saya kira proses perizinannya akan gampang, dan perkiraan dari ekspektasi budidaya yang harus dilakukan adalah akan mampu memberikan pengalihan teknologi yang baru sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Baik, terima kasih Pak Rusdianto.